Oh banget, banget. Apalagi kan kadang anak tuh ada masanya kayak lagi bosan sama ayam, bosan sama daging gitu. Jadi gimana caranya kita supaya tetap proteinnya dapet, tapi mungkin nggak dari ayam atau nggak dari daging dulu, tapi bisa kita ubah jadi tempe gitu. Itu kan salah satu menu makanan yang bergizi juga ya, harganya juga murah, tapi ternyata gizinya juga bagus. Gitu. Tapi kan bisa dikatakan kemarin toko-tokonya setiap harinya mungkin tetap dikontrol nggak sih dari jauh ada list harga. Karena sekarang kan Atar udah 3 tahun, jadi karena udah 3 tahun tuh udah makan makanan yang ada di rumah, bahkan sama makanannya sama aku gitu. Jadi nggak begitu sulit lagi sih. Jadi apa yang ada di rumah kayak soto ayam, masak soto ayam di rumah, Atar juga udah makan soto ayam gitu. Tapi kan gizinya juga ya pasti udah aku lihat, udah aku cek juga gitu ya, bagus untuk mamanya, buat anaknya juga, sekalian masaknya juga bisa barengan. Jadi kalau untuk menu makanan sih alhamdulillah udah nggak begitu repot lagi, karena udah tahu triknya sih di umur waktu awal MPASI sih. Kalau MPASI karena kan dia masih merasa-rasa kan ini apa sih, terus rasanya enak atau enggak sih. Dan alhamdulillah memang dari awal MPASI itu aku udah kasih rasa yang enak untuk makanan Atar gitu. Dan dari Royco juga kan ada yang memang bagus yang untuk dipakai saat MPASI ya, yang kaldu jamurnya itu tetap tidak ada bahan pengawetnya, udah gitu rendah garamnya juga, jadi memang bagus banget untuk anak. Konsul sama dokter gizi. Apa? Konsul sama dokter gizi kalau menentukan makanan buat anak. Iya dong, kan kita selalu konsul sama dokter anaknya ya, jadi kita selalu timbang kalau misalnya cek Atar misalnya udah terlalu gede nih badannya, berat badannya udah melewati kurva, itu udah harus diet. Itu dietnya apa? Ya dietnya dikurangi makanan manis-manisnya, snack-snacknya dikurangin. Sempet juga Atar kayak berat badannya nggak naik nih gitu. Nah itu gimana caranya kita sebagai seorang ibu harus bikin makanan yang bergizi, yang Atar juga suka gitu, atau camilannya diganti sama yang kayak lemak gitu, jadi bikin berat badannya jadi naik. Tadi menu ati ayamnya diapain? Ati ayamnya dulu aku MPASI itu aku selalu di blender kan, di ati ayam aku tumis dulu, terus semuanya udah jadi ditumis, terus aku blender jadi bubur. Sekarang masih suka ati ayam. Kalau sekarang masih suka ati ayam. Kak Cika itu kan buat anaknya. Kalau untuk Kak Cika sendiri, ya Kak Ciki sendiri, maaf, Kak Ciki sendiri gimana tuh untuk dietnya tapi tetap sehat gitu, menjaga badan? Iya, makanannya harus yang sehat sih. Jadi jangan diet itu bukan tidak makan. Jadi tetap makan tapi makanannya yang sehat, yang karbonya juga ada. Tetap aku masih makan nasi, masih makan protein, ayam, daging, sayur, itu tetap ada, buah, serat juga tetap ada. Tapi jam-jamnya nggak suka mungkin dari berapa sampai berapa nih? Sekarang kan udah ideal ya. Ya tetap gizinya ada, tapi porsinya aja yang dikurangin, itu aja sih. Jadi tetap kita makan makanan yang bergizi, tapi bukan berarti kita tidak makan. Olahraga juga penting banget, harus lah. Peraturannya tentang ada kemarin lebih baik, kemasukan dan sudah mengizinkan dirinya sudah kembali seperti apa? Gimana sih mungkin antara sendiri kita sendiri? Ya nggak gimana-gimana ya, tetap aku ajak sih untuk bisa deket sama mamanya terus. Kayak saya lagi sama Atar ya, gunakan untuk disiplin. Seperti apa sih obrolan sebelumnya? Iya, Mungkin lebih ngomongin masalah event gizi kali ya. bukan makan dulu. Ya, thank you ya Tapi satu teman-teman lagi, tapi semua. ini kan di usia yang sekarang kalau misalkan lagi lagi tantrum tapi pengen snack gitu, sedangkan udah kelebihan gitu, gimana memberikan Paling pengertian gitu? diganti snacknya sama buah atau jus gitu aja sih. Yang penting kan karena sebenarnya dia cuma pengen kayak ngunyah-ngunyah gitu kan, jadi aku kasih makanan yang memang rendah kalori gitu. Saya kan suka buah dan sayur ya Pak ya? Suka dia buah, suka jeruk, dia suka banget. Atar juga koleksi dulu sama ayam. Nanti aja kita di lokasi syuting ya wawancaranya. Terima kasih. Makasih ya.